Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para alim ulama kami, para imam kami yang kami muliakan, para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak kami, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah masih memberikan kita kesempatan dan nikmat. Dan kita berharap kepada Allah semoga Allah memudahkan kita menggunakan nikmat tersebut dalam rangka meningkatkan ketakwaan kepada-Nya. Amin ya Allah rabbal alamin. Berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa kita ucapkan dan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ikhwan wa akhwat fillah, kita lanjutkan tafsir kita. Kemarin kita dengan panjang lebarnya membahas tentang awal dari ayat Maliki Yaumiddin. Al-Malik sudah kita bahas. Sekarang kita akan membahas tentang Yaumuddin. Terima kasih. Baik, menukil perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wa yaumuddin. Adapun yaumiddin itu maknanya adalah yaumul hisab lil khalaiq, hari di mana semua makhluk menjalankan penghisaban. Wa huwa yaumul qiyamati yudinuhum bi a'malihim in khairan fa khairan wa in syarran fa syarran illa man 'afa 'anhu. Kemudian Ibnu Abbas melanjutkan, yaitu hari di mana Allah membalas mereka sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing. Kalau baik dibalas baik, kalau buruk dibalas buruk, kecuali orang-orang yang Allah berikan ampunan. Jadi makna Maliki Yaumiddin itu bermakna sang penguasa hari pembalasan. Dan sekarang kita akan mendalami bagaimana hari pembalasan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin pembahasan ini dulu pernah kita bahas ketika waktu kita lagi membahas tema tentang masalah seluk-beluk neraka. Kemudian kita sudah juga membahas dulu tentang bagaimana kondisi padang mahsyar. Dan insyaallah setelah habis tafsir surah Al-Fatihah ayat 4 ini, nanti insyaallah jika ada umur yang panjang, hari Sabtu depan kita akan masuk kepada pembahasan sedikit masalah tentang indahnya surga. Karena sesuai janji kemarin yang belum ditepati, asik nak neraka terus dibahas. Surganya belum pernah dibahas. Nah, insyaallah pekan depan kita bahas surganya, insyaallah taala. Tentang bagaimana isi di dalamnya, bagaimana bangunan-bangunan di dalamnya, kemudian apa saja makanannya, bagaimana luasnya, dan lain sebagainya, insyaallah. Baik, hisab, al-hisab itu maknanya adalah penghitungan. Ibarat kalau bahasa kita sekarang itu pengauditan, di mana Allah akan mengaudit amaliyah seorang hamba, mengklasifikasikannya mana amal ketaatan yang murni karena Allah, mana amal kemaksiatan, dan mana amal ketaat yang dimana tidak murni karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan mengauditnya dengan audit yang sangat rinci. Dan kita ma'ruf, sedang masyhur bahwa yang namanya yaumul hisab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata para ulama, hisab itu terbagi dua. Yang pertama disebut dengan hisabul ardh. Hisabul ardh. Apa maknanya? Al-'ardhu itu maknanya adalah pemaparan. Artinya dihisab secara umum saja. Inilah hisab yang dikhususkan untuk orang-orang yang beriman. Baik. Al-'ardhu juga dimaknakan hisaban yasira, sebagaimana di dalam ayat Al-Insyiqaq, surah Al-Insyiqaq ayat 7 sampai 8. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira.
Adapun orang-orang yang catatannya diberikan di tangan kanannya, maka Allah menjanjikan dia akan mendapatkan hisab yang sangat mudah. Allahu Akbar. Dan ini lanjutan dari pembahasan kita di khutbah Jumat di Masjid Taqwa kemarin tentang permasalahan bagaimana prosedur menerima catatan amal. Nanti akan kita bahas sedikit insyaallah taala. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Imam Bukhari tentang bagaimana dimudahkannya hisab seorang hamba ini. Innallaha yudnil mu'min. Sungguh pada hari kiamat Allah akan mendekatkan orang-orang mukmin, orang-orang yang istiqamah. Fayadhu alaihi kanafahu yasturuhu. Kemudian Allah mendekatkan dirinya di hadapannya. Kemudian setelah itu Allah meminta dua orang malaikat yang mengawasi dia waktu di dunia membentangkan sayapnya untuk menutupi aib mukmin ini. Bayangkan Allah menghisabnya dengan cara menutupi aibnya. Fayaqul ata'rifu dzamba kadza ata'rifu dzamba kadza. Maka Allah bertanya secara ringkas kepada hamba Allah ini, ata'rifu dzamba kadza? Apakah engkau masih mengingat engkau mengamalkan dosa ini? Apa engkau masih mengingat engkau mengamalkan maksiat ini? Maka hamba Allah ini mengatakan, na'am ya Allah. Betul wahai Allah, aku melakukannya. Hatta idza qarrahu bi dhunubihi wa ra'a fi nafsi annahu halak. Sampai-sampai ketika dia sudah mengakui semua dosa-dosanya, dia melihat dirinya dalam kebinasaan. Dan beginilah seharusnya seorang mukmin memandang dosanya. Sebagaimana Nabi SAW pernah mengatakan perbedaan antara orang mukmin dengan orang fajir dalam memandang dosa. Orang mukmin ketika melakukan sebuah dosa, ketika dia melakukan sebuah amal kemaksiatan, dia memandangnya seperti dia berada di kaki bukit, yang dimana dia khawatir akan ada batu yang akan menimpanya. Beginilah pandangan seorang mukmin ketika dia melihat melakukan sebuah kemaksiatan kepada Allah. Karena dia khawatir akan ada dampak buruk mudarat yang akan dia dapatkan ketika dia berani durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang fajir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang fajir, orang fasik, orang munafik, nasallallahu al-afiyah salamah, na'udzubillahi min dzalik. Mereka memandang dosa, ketika melakukan dosa seperti ada lalat yang hinggap di hidungnya, kemudian dia usir begitu saja. Tidak ada sesuatu yang berarti baginya ketika melakukan amal kemaksiatan. Sehingga dia begitu mudah dan terus bermudah-mudahan untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. La haula wa la quwwata illa billah. Dan semoga itu tidak terjadi di dalam hati sanubari kita. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, ketika mukmin ini diingatkan seluruh dosa maksiat yang pernah dia lakukan, maka dia pun juga ketakutan, seolah-olah dirinya akan celaka. Semuanya Allah sebutkan maksiatnya, padahal dia lupa satu hal. Padahal Allah telah memanggil dua orang malaikatnya, mengepakkan sayapnya, kemudian sayap tersebut menutupi aib seorang mukmin ini. Allahu Akbar. Lalu setelah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mukmin ini sudah penuh akan rasa putus asa, sudah akan penuh rasa ketakutan, ketika Tuhan yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Pengampun, membaca semua amal maksiat yang pernah dilakukan, maka Allah pun berfirman setelah itu, satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawm. Maka kata Allah Ta'ala, aku telah menutup aibmu di dunia, dan hari ini aku akan mengampuni segala dosa-dosamu. Allahu Akbar. Maka fayu'ta kitabah hasanati. Setelah itu dia dapatkan di kitabnya hanya tersisa catatan amal kebaikannya saja. Amal maksiatnya dihapus oleh Allah, bersih semuanya. Yang tersisa hanya kebaikannya saja. Allahu Akbar. Inilah yang disebut sebagai orang yang akan mendapatkan hisaban yasira. Dan bagaimana kiatnya untuk mendapatkan hisab yang mudah ini? Kuncinya satu dulu. Untuk membuka hal ini, kuncinya cuma satu, yaitu jaga sholat. Ketika seorang hamba Allah sudah dapat menjaga sholatnya, menjaga waktunya, menjaga rukun dan syaratnya, menjaga kekhusyukannya, barulah berlaku ayat bahwa sholat dapat mencegah diri dari kemungkaran, perbuatan keji dan mungkar. Namun kalau sholatnya asal-asalan saja, maka tak dapatlah berlaku ayat tersebut. Namun tetap kita berharap kepada Allah, ayat tersebut dapat berlaku bagi mereka yang tetap menegakkan istiqamah untuk melaksanakan sholat. Allahu Akbar.
Namun ada hisab yang paling mudah lagi di antara itu. Kata Nabi SAW, "Haula'i ummatuk wa haula'i sab'una alfan qaddamahum la hisab 'alaihim wa la 'adzab." Kata Jibril alaihi salam, itulah umatmu, dan itu ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Allahu Akbar. Jumlahnya sedikit, Bapak Ibu yang saya muliakan. Kata Nabi SAW, ketika malaikat Jibril alaihissalam menceritakan kepada dirinya, kepada Nabi SAW, itulah umatmu, dan akan ada umatmu yang berjumlah 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Sekarang umat Nabi Muhammad berapa, Bapak Ibu? Allahu Akbar. Dunia ini saja sudah ada 7 miliar, ya 7 miliar. Jangan dikira orang Korea bukan umat Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad. Jangan dikira orang-orang Inggris itu bukan umat Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad. Jangan dikira Cristiano Ronaldo dengan Messi bukan umat Nabi Muhammad, itu umat Nabi Muhammad. Itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja mereka menyimpang ya, dari ajaran yang hak. Allahu Akbar. Bayangkan, di sekarang saja ada 7 miliar, dan yang dapat jatah cuma 70.000 masuk surga tanpa hisab, tanpa ditanya, udah masuk saja. Dan kita berharap salah satu di antaranya adalah kita. Amin ya Allah, amin. Namun ternyata Nabi SAW paham jumlah ini sangat sedikit untuk umatku. Karena itu dalam hadis lain Nabi mengatakan, "Sa'altu Rabbi 'azza wa jalla," aku minta doa kepada Allah 'azza wa jalla, "Fawa'adani an yudkhila min ummati 70,000 'ala suratil qamari lailatul badr." Lalu Allah memberiku janji untuk memasukkan dari umatku sebanyak 70.000 orang semisal bulan di malam purnama. Ini ciri-ciri orang yang akan masuk surga, wajahnya itu sangat indah untuk dipandang. Fastazadtu, tapi aku minta tambah. Kata Nabi SAW, "Fazadani ma'a kulli alfin 70,000." Alhamdulillah, Allah berikan tambahan. Alhamdulillah, Allah berikan tambahan. Masing-masing satu orang dari 70.000 orang tadi bisa diberi 70.000 syafaat untuk orang lainnya. Berarti 70.000 dikali 70.000, betul hitungannya? Betul Bah ya? Coba saya kalikan dulu. Satu orang mendapatkan 70.000. Iya, begitu kaliannya. Ya, 70.000 dikali 70.000. Berapa nih? 4. Ini 4,9 miliar ya. Wallahu a'lam. Saya tak terlalu paham matematika. Allahu Akbar. Yang jelas, satu orang dari 70.000 itu Allah izinkan memberikan syafaat kepada 70 orang lainnya. Jadi saya mohon Bapak Ibu, ini saya serius. Kalau dia ada di antara Bapak Ibu yang dapat jatah ini, jangan lupakan saya. Jangan lupakan saya, mohon saya. Kalau misalnya antara Bapak Ibu yang dapat jatah ini, tolong bawa saya. Tolong bawa saya. Allahu Akbar. Ini hisab yang pertama. Hisabul ardu, hisaban yasira. Hisab yang sangat dimudahkan. Hisab yang kedua, ini yang bahaya. Hisab jenis kedua ini, kata Nabi SAW, "Man nuqishal hisaba 'udziba." Siapa yang dihisab dengan cara munaqashah. Nuqishah. Siapa yang dihisab dengan cara munaqashah, dia pasti diazab. Sekarang apa makna nuqishah ini? Al-Imam Ibn Hajar mensyarahkan dalam Fathul Barinya, wal muradu bil munaqashah, yang dimaksud dengan munaqashah adalah detail dan perinci dalam penghisaban, dirinci oleh Allah. Al-istiqsa'u fil muhasabati wal mutalabatu bil jalili wal haqiri wa tarkil musamahati. Detail dalam perincian pengauditan dan penuntutan dari segala dosa baik yang besar maupun kecil tanpa disertai ampunan. La haula wala quwwata illa billah. Tanpa disertai sifat maaf. Oleh karena itu, na'udzubillahi min dzalik, ketika salatnya tidak baik, ya, Allah masih Maha baik, Allah Maha Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah cek catatan amalan sunnahnya. Kalau amalan sunnahnya banyak, salat sunnahnya banyak, maka kekurangan dari salat fardunya tadi Allah tampal. Allah tampal. Kekurangan di sini maknanya bukan meninggalkan salat, tapi dia salat 5 waktu masih memiliki kekurangan-kekurangan yang ada. Misalnya dalam salatnya tidak khusyuk,
Misalnya di dalam sholatnya rukun syaratnya tidak terlalu sempurna, misalnya dalam sholatnya dia tidak tepat waktu, dalam sholatnya sering melalaikan sholat, maka dengan sholat-sholat sunnahnya Allah tampal dan Allah sempurnakan sholatnya. Dan sangat dianjurkan sholat sunnah itu dianjurkan dikerjakan di rumah. Agar kenapa? Agar cahaya di rumah itu ada. Agar cahaya di rumah itu ada. Sesekali sholatnya di masjid atau di surau, nanti ba'da isyanya pergi ke rumah untuk melaksanakan sholatnya. Tetapi tidak terlalu dipermasalahkan juga jika sholatnya itu di musola. Karena kebiasaan kita, saya paham, kalau sudah keluar dari surau sampai ke rumah tak ingat sholat lagi. Biasanya ingat makan nih. Ingat makan lagi. Allahu Akbar. Tapi sesekali kita melaksanakan sholat sunnah seperti sholat tahajud, insyaallah. Ini insyaallah nampak wajah-wajah tuan-tuan yang malam tadi sudah melaksanakan sholat sunnah tahajud 12 rakaat. Terpapar dari wajahnya, alhamdulillah. Walaupun dalam mimpi, Pak, ya nggak ada masalah insyaallah. Ya setidaknya doa dulu, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik. Kemudian tentang yaumul hisab ini, tadi kita bahas jenis dari dua penghisaban. Apa saja peristiwa yang akan terjadi di yaumul hisab? Tema-tema kita sebelumnya, yang pertama adalah keadilan yang sempurna. Keadilan yang sempurna. Sesempurnanya keadilan yang ada di dunia, belum ada yang mengalahkan kesempurnaan keadilan Allah Ta'ala nanti di akhirat. Karena itu, yang hari ini merasa dizalimi haknya oleh orang lain, tenang, akan ada pengadilan Allah. Itulah salah satu tujuan Allah menegakkan pengadilan di akhirat, untuk mentuntaskan segala hal kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba. Allah Ta'ala berfirman, Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Sungguh Allah tidak akan menzalimi di antara hambanya walaupun sebesar biji zarah. Begitu juga nasihat Luqman kepada anaknya, yang Allah rekam nasihatnya ini di ayat ke-16 surah Luqman. Memang para ulama sebagian menyebutkan Luqman ini adalah seorang nabiullah, namun sebagian lagi menyebutkan Luqman ini adalah orang yang soleh, waliullah, waliullah. Wallahu a'lam. Yang jelas namanya diabadikan di Al-Qur'anul Karim. Apalagi nama Luqman ini cantik untuk nama anak laki-laki, ya. Misalnya menurut nama anak Abdullah Luqman atau Luqman Al-Hakim, kan insyaallah itu indah namanya. Baik, apa kata Luqman kepada anaknya? Ya bunayya, wahai anakku tercinta, innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakum fis sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allahu innallaha latifun khabir. Wahai anakku, sungguh jika ada perbuatan keji, perbuatan sebesar biji sebesar biji zarah, dan yang ada berada di dalam batu di langit, batu atau di langit dan di bumi, niscaya Allah akan memberikan balasannya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Teliti. Oleh karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahtaranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun. Janganlah engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun hanya sekedar berinfak dengan air putih yang ada di hadapan kita. Karena kebaikan ini sangat luar biasa, sampai-sampai Nabi membuat hadis khusus tentang infak air putih ini. Dalam hadis Imam Abu Daud, Nabi SAW mengatakan, sebaik-baik infak adalah air. Sebaik-baik infak adalah air. Ya, maksud Nabi ini air yang sifatnya itu juga jariyah, insyaallah ta'ala. Seperti satu-satunya sumur infak jariyah yang sampai saat ini dirasakan oleh jamaah-jamaah yang datang berkunjung ke sana, itu sumur milik Utsman ibn Affan. Termasuk hotel, Pak. Di Madinah, Utsman punya hotel. Ya mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah pergi ke sana tahu, Utsman punya hotel. Maksudnya itu dulu tanah beliau. Ya, akhirnya tanahnya ini diwakafkan untuk umat. Akhirnya tanah Utsman ini dijadikan penginapan hotel di Madinah dan dekat dengan Masjid Nabawi. Allahu Akbar, luar biasa. Dan Utsman hari ini sudah wafat, sudah berabad-abad yang lalu Utsman ibn Affan wafat, maka amal jariyahnya sampai sekarang masih mengalir. Inilah istilah harta bisa dibawa mati. Ya. Jadi tidak ada istilah harta tak bisa dibawa mati. Bisa harta bisa dibawa mati. Investasi akhirat, rugi Bapak Ibu. Kita bekerja capek-capekan di luar sana, mengumpulkan pundi-pundi rupiah, tiba-tiba semua uang dan hartanya tidak dibawa mati, ditinggalkan di dunia.
ditinggalkan di dunia. Bawa, ya bawa. Sebagaimana kasus Imam Abu Hanifah, yang mungkin cerita ini pernah saya sampaikan juga. Imam Abu Hanifah, Bapak Ibu yang saya muliakan, saking waroknya luar biasa. Beliau menitip 100 helai kain kepada temannya Al-Badzar. Lalu Al-Badzar membawanya ini ke Damaskus untuk dijual. Lalu di antara 100 kain ini ada satu kain yang cacat. Lalu Imam Abu Hanifah memberikan pesan, kalau laku ini kain, tolong berikan penjelasan tentang kecacatannya. Jelaskan, ya. 1 bulan lebih setelah itu, sahabat Imam Abu Hanifah ini balik pulang. Lalu memberikan keuntungan semuanya kepada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah, Allahu Akbar. Semua kainnya laku, sehingga Imam Abu Hanifah bertanya, kalau semua kainku laku, tentu yang cacat tadi juga sudah laku. Apakah engkau sudah menjelaskan kecacatannya? Maka kata Al-Badzar, nasitu, aku lupa. Aku lupa menjelaskannya. Apa yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah? Kalau secara fikih bisa saja kita persentasikan berapa keuntungannya, harga barang yang cacat ini diinfakkan. Selebihnya kita ambil keuntungannya. Imam Abu Hanifah tidak, diinfakkannya 100%. Ya, diinfakkannya 100%. Bagi mereka yang pikirannya dunia, ini rugi. Tapi bagi orang yang tujuan utamanya akhirat, dia bawa, dia tabung semua uangnya untuk akhirat. Allahu Akbar. Luar biasa. Baik, ini yang pertama, keadilan yang sangat sempurna. Yang kedua, peristiwa yang akan terjadi nanti di hari kiamat, khususnya di yaumul hisab adalah para hamba diperintahkan untuk melihat catatan amalnya. Lagi kita bahas tentang permasalahan catatan amal ini, karena perkara ini bukan perkara yang main-main. Karena kelak kita akan membaca catatan amal kita sendiri. La haula wala quwata illa billah. Baik. Saya ambil dokumen baru tentang masalah catatan amal. Tentang permasalahan ini, Rasulullah SAW menegaskan, "Ish ma syi'ta fa innaka mayyit." Hiduplah sesuka hatimu, kata Nabi SAW, karena engkau pasti akan mati. Wa ahbib man ahbabta fa innaka mufariqah. Cintai siapapun yang engkau ingin cintai, karena engkau pasti akan berpisah. Kemudian kata Nabi SAW, wa'mal ma syi'ta fa innaka laqih. Lakukan apapun yang engkau inginkan, karena engkau akan diminta pertanggungjawabannya. Dan salah satunya kata Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, wa ba'dan bilal mansyurun, setelah hancur manusia itu dibangkitkan. Wa yawmal qiyamati ila rabbihim mahsyuran, kemudian manusia akan dikumpulkan, dihadapkan kepada Allah Ta'ala. Wadadal 'ardi 'alaihi muhasabun, di hari di mana penampakan amal manusia dihisab. Bihadratil mawazin wa nashri suhufid dawabin, dengan dihadirkannya 2 timbangan. Kelak nanti tuan-tuan puan-puan yang saya muliakan, akan ada timbangan yang memiliki 2 mata. Hanya saja bagaimana bentuk timbangannya tak akan pernah sama dengan timbangan yang ada di dunia. Tak akan sama. Apapun yang dibincangkan di akhirat itu tak akan pernah sama dengan apa yang ada di dunia. Di surga ada sungai, tidak akan sama dengan sungai kita. Di neraka ada api, apinya pun tak akan pernah sama dengan api yang ada pada dunia kita. Di surga ada pisang, tak akan sama dengan pisang yang kita miliki di dunia. Di surga ada pohon bidara, tak akan sama dengan pohon bidara kita yang ada di dunia. Ya, ada di dunia. Di dunia pohonnya berduri, sehingga ketika Nabi mengatakan bahwa pohon bidara menjadi salah satu sumber makanan ahli surga, ada seorang sahabat bertanya, macam mana kita makan pohon berduri wahai Nabi? Macam mana kita makan pohon berduri? Nanti akan kita bahas di keindahan surga. Ya, spoiler sedikit. Spoiler sedikit. Allahu Akbar. Baik tuan-tuan puan-puan yang saya muliakan. Rasulullah SAW juga mengatakan, tadi jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Begitu juga kata Nabi, iyyaki wa muhaqqara adh-dhunub fa inna laha minallahi taliban. Wahai Aisyah, jangan engkau melakukan keburukan sekecil apapun, jangan diremehkan. Karena kenapa? Kelak nanti di sisi Allah akan Allah tuntut juga. Dan hati-hati ikhwan wa akhwati fillah. Dosa kecil bisa berubah statusnya jadi dosa besar dalam 2 kondisi yang pernah kita bahas. Kondisi pertama, ketika pelakunya senantiasa istiqamah, kontinu melakukan dosa kecil tersebut, sedikit demi sedikit berubah menjadi bukit. Ya, ini kata pepatah. Baik. Kemudian yang kedua, kapan dosa kecil itu statusnya berubah menjadi dosa besar? Ketika pelakunya meremehkannya. Wa'iyadzubillah.
Ketika pelakunya meremehkan, tak apa-apa, cuma dosa kecil, dengan istighfar nanti Allah ampuni. Allahu Akbar. Atau misalnya termasuk juga ya memanggil orang dengan panggilan yang tidak elok, walaupun hanya candaan dan guyonan. Ups. Nah, ini sindiran nih. Allahu Akbar. Ketika pelakunya meremehkannya, la haula wala quwwata illa billah, hati-hati, segala dosa kecil yang pelakunya meremehkannya bisa Allah ubah status dosanya menjadi dosa besar. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min zalik. Allah Ta'ala menegaskan lagi di surah Al-Jasiyah ayat 28. Wa tara kulla ummatin jasiyah. Pada hari itu engkau akan melihat setiap umat itu berlutut. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat catatan amalnya. Bagaimana bentuk bukunya, wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Dan kemudian di mana akan kita pegang juga, wallahu a'lam. Dan waktu itu manusia hanya memikirkan dirinya sendiri. Nanti kita sampaikan hadisnya. Ada 3 kondisi di padang mahsyar nanti, di mana manusia tidak akan mengingat istrinya, tidak akan mengingat anaknya. Bahkan Nabi pun tidak mengingat umatnya. Bahkan Nabi pun tidak mengingat umatnya karena kondisi peristiwa yang sangat dahsyat di hari itu. Allahu Akbar. Maka Allah pun melanjutkan di surah Qaf ayat 18. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun ucapan yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang hadir. Raqibun atid, menurut kata para ulama, ya mayoritas ulama tafsir mentafsirkan ini bukan nama melainkan sifat malaikat tersebut. Raqibun atid, dia dekat dan dia senantiasa melakukan pengawasan. Pengawasan. Adapun nama aslinya, wallahu a'lam, kita tidak menemukan riwayatnya. Kecuali tuan-tuan pernah bertanya, ya, pernah bertanya sebelah kanan dan sebelah kiri. Tetapi ulama sepakat menyebutkan yang kanan mencatatkan kebaikan, yang kiri mencatatkan keburukan. Adapun nama aslinya wallahu a'lam. Walaupun sebagian kecil ulama tafsir tetap memberikan nama Raqib Atid sesuai dengan sifatnya. Baik. Kemudian Imam Hasan Al-Basri mengatakan, ya ibnu Adam, wahai keturunan Bani Adam, yaitu kita, busaqat laka sahifah, telah dibuka catatan amal untuk kalian, wa wakala bika malakani karimani, dan telah diwakilkan kepada kalian 2 malaikat pengawas. Fa ammal ladzi an yaminika fayahfazu hasanatika wa ammal ladzi an yasarika fayahfazu sayyi'atika. Adapun malaikat sebelah kanan mereka mencatatkan amal kebaikanmu dan sebelah kiri mencatat amal keburukanmu. Fa'mal masyi'ta, kata Imam Hasan Al-Basri, lakukan apapun yang engkau inginkan. Aqlil aw aksir, sedikit ataupun banyak. Hatta sampailah engkau idza mitta tuwiyat sahifatuka wa ju'ilat fi unuqika ma'aka fi qabrika. Sampailah engkau wafat, maka catatan itu ditutup dan akan dikalungkan ke lehermu sembari engkau dimasukkan ke dalam alam kubur. Sampailah engkau nanti hatta takhruja yaumil qiyamah. Sampailah engkau dikeluarkan nanti dibangkitkan, catatan tersebut masih berada di lehermu. Allahu Akbar. Allah Ta'ala berfirman, ketika ahli maksiat dipanggil oleh Allah untuk membaca catatan amalnya, kemudian Allah pun mencari saksi-saksi yang ada. Ini kejadian yang ketiga yang dahsyat yang akan terjadi di yaumul hisab. Akan ada saksi-saksinya, dan semua saksi ini akan dimunculkan oleh Allah, termasuk bumi yang sekarang Bapak Ibu pijak berada dalam rangka ikhtiar kepada Allah, kelak akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah. Bumi ini akan berbicara bahwa hari sekian, tanggal sekian, di detik sekian, Bapak Ibu pernah mengingat Allah di tempatnya, dan itu akan menjadi saksi. Dan kemarin pernah kita bahas juga tentang keutamaan muadzin, bahwa sejauh suaranya terdengar akan menjadi saksi kebaikan untuk dirinya, walaupun itu benda mati. Walaupun itu benda mati. Allahu Akbar. Ini salah satu keutamaan seorang muadzin yang tidak didapatkan oleh orang yang enggan untuk melaksanakan azan, padahal dia mampu untuk melaksanakannya dan punya bakat untuk melaksanakan azan. Allahu Akbar. Kemudian tuan-tuan, puan-puan yang saya muliakan, ketika malaikat ini dipanggil sebagai saksi, lalu malaikat ini berkata, wa qala qarinuhu, berkata malaikat yang di dekatnya, hadza ma ladayya atid, ya Allah, inilah catatan amal yang ada di pada sisiku. Seolah-olah malaikat ini berkata, hadza ibnu Adam alladzi wakaltani bih qad ahdartuhu. Ya Allah, ini manusia yang telah engkau wakilkan aku kepadanya untuk mengawasi dia,
mencatat seluruh rinci amal yang dia lakukan, aktivitas yang dia lakukan. Sekarang hari ini atas izinmu aku hadirkan kembali ya Allah. La ilaha illallah. Dan di surah Al-Qiyamah ayat 14-15 Allah Ta'ala menyebutkan, sebagaimana kita bahas di tempat yang lain, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Bahkan manusia itu menjadi saksi untuk dirinya sendiri. Apa maknanya? Maknanya adalah dia baca catatan amalnya sendiri. Kalau dia tidak mengakuinya, maka organ tubuhnya yang akan berbicara, memberikan kesaksian tentang apa yang pernah mereka lakukan. Walau alqa ma'adhirah, walaupun mereka mengemukakan alasan-alasan. Artinya manusia akan berdusta di hadapan Allah. Manusia akan berbohong di hadapan Allah untuk melindungi dirinya dari azab Allah. Saking jahilnya, la haula wala quwwata illa billah. Manusia akan berusaha menyalahkan yang lain sebelum disalahkan oleh Allah kepada dirinya. Dia menganggap Allah tidak mengetahui hal tersebut, seolah-olah dia masih bisa menyelamatkan dirinya sebagaimana dia lakukan waktu hidup di dunia. Allah Ta'ala berfirman, qala qarinuhu, berkata syaitan yang mendampinginya waktu hidup di dunia, karena selain malaikat Allah juga mengirimkan kita jin sebagai bentuk ujian. Hanya saja jin yang ada pada Nabi Muhammad, ketika Aisyah bertanya, apakah padamu ada wahai Nabi? Maka Nabi mengatakan, kepadaku juga ada jin. Hanya saja atas izin Allah, qarin ini, jin yang selalu ikut ini, Allah masukkan ke dalam Islam. Nabi tahu, kita nggak tahu. Kita nggak tahu ini jin kita ini muslim atau tidak, kita nggak tahu. Tapi jangan ajak kenalan, Pak. Jangan diajak kenalan. Karena kenapa? Nggak ada faedahnya berteman dengan bangsa jin. Tidak ada faedahnya berteman bangsa jin. Nanti kalau berteman dengan bangsa jin, ujung-ujungnya nanti wa maqali. Baik. Kita lanjutkan puan-puan yang saya muliakan. Ketika qala qarinuhu rabbana ma adghaytuhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Jin ini, syaitan ini berkata kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dia sendiri yang berada dalam kesesatan yang jauh. Karena manusia ini menyalahkan syaitan. Sebagaimana di surah Al-Mu'minun. Ketika Allah Ta'ala ingin meninggalkan mereka, mereka berkata kepada Allah, ya Allah, tak ada niat ya Allah aku untuk melakukan kemaksiatan tersebut. Lalu Allah mengucapkan, qala khsahu fiha wa la tukallimun, tinggallah kalian dengan hina di dalamnya, jangan ajak aku berbicara lagi. Kemudian dalam surah Ibrahim ayat 22, syaitan pun memberikan hujjah untuk manusia yang menyalahkannya. Wa qala syaitanu lamma qudiya al-amr, maka berkatalah syaitan ketika perkara hisab sudah selesai, innallaha wa'adakum wa'dal haqq, sungguh Allah telah memberikan janji kepadamu dengan janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum, aku juga memberikan janji kepadamu tapi aku mengingkarinya. Maksudnya adalah engkau tahu janjiku itu adalah janji yang tidak benar. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li, dan aku hanya sekedar menyerumu. Aku tidak memaksamu, aku hanya sekedar menyerumu, kemudian engkau menjawab panggilanku, dan setelah fala talumuni walumu anfusakum, jangan engkau salahkan aku, salahkan dirimu sendiri karena ikhtiarmu, karena sikapmu. Ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihiyya, aku sesekali tidak dapat menolongmu dan engkau juga tidak sesekali tidak dapat menolongku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Allahu Akbar. Sungguh hari ini aku mengingkari segala kesyirikan, perbuatan maksiat, pelanggaran kepada Allah yang telah engkau lakukan. Syaitan pun paham, syaitan pun tahu, dan kejadian masa depan ini sudah Allah kabarkan sekarang. Tinggal kita baca atau tidak, dan tinggal kita mengimani atau tidak. La haula wala quwwata illa billah. Oleh karena itu kajian tafsir ini memang luar biasa. Semua sudah Allah kabarkan, sehingga tidak akan ada hujjah lagi ketika mereka mengadu kepada Allah, ya Allah, keluarkan kami dari neraka ini ya Allah. Lalu Allah memberikan hujjah, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru bihi man tadhakkar, bukankah telah kuberikan umur yang panjang agar engkau berpikir bagi orang yang ingin berpikir? Waja'akumun nadhir, bukankah telah datang peringatan kepada kalian? Fadhaku, sekarang rasakan azabku. Wa malil zalimina min nasir, tidak ada pertolongan bagi orang yang zalim. La haula wala quwata illa billah.
Lalu ketika pertengkaran itu terjadi di hadapan Allah, ketika manusia ini menyalahkan syaitan, ketika manusia ini menyalahkan malaikat, sampai-sampai dia berani berkata, "Hai Allah, wahai Tuhanku, malaikat ini demi keagunganmu, malaikat ini telah mencatat sesuatu yang tak pernah aku perbuat." Sejak kapan malaikat bisa salah dalam mencatat amal yang dilakukan oleh manusia? Akhirnya malaikat ini membantah, bukankah engkau telah mengamalkan waktu itu, di hari itu, di detik demikian, di demi menit demikian, di tempat demikian? Maka manusia ini pun tetap membantah, la wa'idzatika, tak pernah aku mengamalkan itu demi keagungan Allah. Berani dia bersumpah, berani dia berdusta dengan membawa nama Allah Ta'ala di hadapan Allah langsung. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka ketika perdebatan ini terjadi, bahkan bukan hanya menyalahkan syaitan, bukan hanya menyalahkan malaikat, manusia ini akan memanggil orang-orang terdekatnya dulu. Dipanggilnya teman-teman duduk kedai ngopinya, yang duduk senantiasa melalaikan dia dari ibadah. Ya Allah, inilah teman-temanku yang melalaikan aku dari mengingatmu, ya Allah, salahkan mereka. Akhirnya terjadi pertengkaran. Bahkan di dalam Al-Quran Allah pun juga menyebutkan akan ada pertengkaran di antara suami istri. Sebagaimana dalam surah Az-Zukhruf, di mana Allah Ta'ala mengatakan, la akhillau yawma idzin ba'dukum li ba'din aduwwan illal muttaqin. Pada hari ini, orang-orang yang berkasih sayang pada hari ini akan kami jadikan musuh satu sama lainnya nanti di akhirat. Suami istri akan saling bermusuhan kalau mereka rumah tangganya tidak didasarkan cinta karena Allah. Kalau di antara rumah tangganya tidak hidup syariat Allah, maka Allah akan jadikan rumah tangga ini kelak nanti di akhirat mereka akan saling menyalahkan. Si istri akan menyalahkan suami karena tidak membimbingnya. Suami menyalahkan istri karena enggan untuk mendengar perintahnya dan lain sebagainya. Ketika semua perdebatan ini terjadi, maka Allah pun berfirman, masih di surah Ibrahim ayat 28-29. Qala, Allah Ta'ala berfirman, la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Jangan kalian bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Aku telah mengkabarkannya melalui Al-Quran. Aku telah mengkabarkannya melalui hadis-hadis Nabi SAW. Aku telah mengkabarkannya kepadamu. Maka Allah pun menegaskan, ma yubaddalul qaul ladayya wa ma ana bizallamin lil 'abid. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah lagi, dan aku sesekali tidak akan menganiaya para hamba-Ku. Allahu Akbar. Maka terdiamlah mereka semua. Akhirnya sebagaimana ayat yang sering kita sampaikan juga di surah Yasin 65, ketika tidak ada yang mau mengakui kesalahan, padahal Allah tahu, sudah jelas catatan amalnya terbaca oleh mereka. Maka untuk membuktikan semua itu, Allah kunci mulut mereka. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ingatlah pada hari ketika mulut mereka kami kunci, kemudian kami biarkan mulutnya, kami biarkan tangannya berbicara, kakinya memberikan kesaksian tentang apa yang pernah mereka lakukan. Lebih jelas lagi, ketika Allah mengizinkan anggota tubuhnya berbicara, manusia ini pun masih menyalahkan dirinya sendiri. Dia menyalahkan anggota tubuhnya yang berbicara, memberikan kesaksian yang nyata. Dia marah dengan kulitnya, dia marah dengan matanya, dia marah dengan lisannya. Kenapa engkau berkata jujur di hadapan Allah, sedangkan aku berusaha menyelamatkan kalian dari azab Allah? Sebagaimana Allah firmankan di surah surah Fussilat ayat 22:2. Hatta iza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran mereka, penglihatan mereka, kulit mereka menjadi saksi tentang apa yang telah mereka perbuat. Lalu kemudian wa qalu li juludihim, orang ini berkata kepada kulitnya, dia menyalahkan kulitnya, lima syahidtum alaina, kenapa engkau bersaksi untuk kami? Aku sedang berusaha menyelamatkan diri kalian agar tidak disentuh dengan api neraka Allah. Kenapa kalian pula berbicara? Maka kulitnya mengatakan, qalu antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai'. Allah lah yang telah mengizinkan kami berbicara, dan Allah pula lah yang menjadikan apapun pandai berbicara, dan dialah kulitnya sendiri mengingatkan untuk dirinya. Wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilaihi turja'un. Apa kata kulitnya? Apakah engkau lupa? Engkau itu Allah lah yang menciptakannya yang pertama kali, dan bukankah engkau lupa? Apakah engkau lupa bahwa engkau juga akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla? Wa ma kuntum tastati'una an yashhada 'alaikum
tanfa'ukum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin zanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Allahu akbar. Apa kata Allah selanjutnya? Engkau sesekali tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaranmu, penglihatanmu, kulitmu kepadamu. Bahkan walaupun engkau mengira Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kau kerjakan. Allah menyindir, manusia nanti merasa Allah bisa dibohongi. La haula wala quwwata illa billah. Maka kata Allah, enggak dapat. Persaksianmu akan, telingamu, matamu, lisanmu, kakimu, kulitmu akan memberikan kesaksian tersendiri. Dan itu nyata dan itu akan terjadi. La haula wala quwwata illa billah. Rasulullah SAW menyebutkan, amma fi salasati mawatin fala yadhkuru ahadun ahadan. Ada 3 kondisi nanti di padang mahsyar, orang tidak akan mengingat siapapun. Mereka hanya mengingat dirinya sendiri. Mereka tidak akan peduli tentang cintanya kepada istrinya. Mereka tidak akan peduli tentang cintanya kepada orang tuanya. Kapan 3 kondisi ini? Pertama, kata Nabi SAW, indal mizani hatta ya'lama ayakhifu mizanuhu aw yathqul. Pertama, ketika dia dipanggil, lalu amalnya ditimbang di timbangan mizan. Mizan ini bahasa Arabnya adalah timbangan. Apakah timbangan kebaikannya lebih berat atau lebih ringan dan lain sebagainya. Dia hanya akan memikirkan dirinya sendiri dan itu akan terjadi nanti. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, wa indal kitab, ketika dia menerima kitab, hina yuqal, dikatakan kepadanya, ha umqra'u kitabiyah hatta ya'lama aina yaqa'u kitabuhu afi yaminihi am fi shimali am bi wara'i zahri. Apakah catatan amalnya akan dia terima dengan tangan kanannya ataukah dengan tangan kirinya ataukah yang lebih parah di belakang punggungnya? La ilaha illallah. Subhanallah. Ini kondisi yang kedua, di mana manusia tidak akan memikirkan orang lain. Mereka hanya memikirkan dirinya sendiri. Kondisi yang ketiga, wa 'indas sirati idza wudi'a baina zahra jahannam. Ketika berada di jembatan sirat yang dibentangkan di atas jahannam. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Allah pun juga berfirman tentang pembagian catatan amal ini. Surah Al-Haqqah ayat 19. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fayaqul ha umqra'u kitabiyah. Adapun orang-orang yang menerima catatan amalnya diberikan di tangan kanannya, maka dengan senang hati mereka berkata, ambillah kitabku ini dan baca. Mari pernah kita jelaskan kenapa dia bisa segirang itu, kenapa bisa dia sebahagia itu, karena dia telah melalui proses hisab yang menegangkan. Namun ternyata Allah mengatakan kepadanya, ini qabiltuha minka wa ini qad ghafartuha lak. Aku telah menerima amalmu semua dan aku telah mengampuni dosa-dosamu. Karena itulah dia mengangkat kitabnya di hadapan manusia di padang mahsyar. Ha umqra'u kitabiyah. Ini kitabku, baca. Dalam tafsirnya disebutkan, khudhu iqra'u kitabiyah. Kemarilah wahai manusia, baca kitabku ini. Li'annahu ya'lamu anna alladhi fihi khairan wa hasanatun mahdhah. Karena dia sudah yakin dan bersyukur kepada Allah bahwa semua catatannya hanyalah catatan kebaikan saja. Li'annahu mimman baddalallahu sayyi'ati hasanatih. Karena Allah telah menggantikan keburukannya dengan kebaikan dan dia pun sudah tahu bahwa hari ini akan terjadi. Catatan amal ini akan terjadi karena itu dia persiapkan semuanya waktu hidup di dunia. Berusaha dia istiqomah di jalan Allah waktu hidup di dunia, walaupun dicemeh oleh teman-temannya, walaupun dia diejek oleh masyarakat, dia tetap berusaha istiqomah di jalan Allah Ta'ala. Walaupun mungkin dunia tidak semuanya berada di genggamannya, hidupnya pas-pasan, namun sholatnya 5 waktu berada di masjid, lisannya tetap terjaga dengan baik, orang tuanya dia baktikan dengan baik, puasanya jalan terus dibanding mereka yang kekayaan banyak didapatkan di dunia namun sholat saja tak sempat. La haula wala quwwata illa billah. Walaupun banyak yang meremehkannya, ya, walaupun banyak orang yang meremehkannya, kelak Allah akan meninggikan derajatnya. Oleh karena itu, ikhwah wa akhwati fillah, terkadang kita menilai kemuliaan seseorang dari kekayaannya. Terkadang kita segan dengan seseorang dari kekayaannya, bukan dari amal solehnya, bukan karena ketakwaannya, bukan karena kedekatannya kepada Allah Ta'ala. Karena kita senantiasa menjadikan dunia sebagai prioritas. La haula wala quwwata illa billah. Dan kita melihat hari ini, termasuk nasihat untuk diri saya pribadi juga,
Kita lihat manusia hari ini kebanyakan memprioritaskan dunia. Apa buktinya? Bandingkan sholat subuh dengan jam 7 pagi, mana lebih ramai Bapak Ibu? Jam 7 pagi yang paling ramai. Kenapa? Karena mereka khawatir absen mau berabsen, mau kerja, mau pergi dan lain sebagainya. Seandainya mereka memprioritaskan akhirat, tentu sholat subuh akan sama ramainya dengan jam 7 pagi. Karena mereka akan pergi keluar membawa hondanya, memprioritaskan sholat subuh, ramai masjid-masjid. La haula wala quwwata illa billah. Ini nasihat untuk diri saya pribadi juga. Allahu Akbar. Ikhwah wa akhwati fillah, ini bagi mereka yang mendapatkan catatan amal di tangan kanannya. Maka bagaimana dengan mereka mendapatkan catatan amalnya di tangan kirinya? Ternyata Allah telah melanjutkan lagi, masih di surah Al-Haqqah ayat 25-27. Wa amma man utiya kitabahu bishimali. Adapun orang-orang yang menerima catatan amalnya di tangan kirinya, fayaqul, mereka berkata, ya laitani lam uta kitabiyah. Wahai alangkah celakanya kami, seandainya kitab ini tak usah diberikan. Kami tahu kami akan celaka, tapi kenapa masih diberikan juga? Semakin Allah jadikan batinnya tersiksa. Kemudian dia pun mengatakan lagi, walam adri ma hisabiyah. Aku enggak mau tahu lagi tentang hisabku. Ya laitaha kanatil qadiyah. Seandainya kematian itu bisa menyelesaikan segala perkara, mereka hanya berharap mati saja. Mereka hanya berharap mati, kalau mati selesai perkaranya. Tapi tidak ada kematian di hari itu. Oleh karena itu pernah kita bahas sebelumnya, orang-orang yang disiksa di neraka itu tidak mati Bapak Ibu, itu tidak mati. Walaupun tinggal tulang belulangnya, walaupun ususnya tinggal seonggok saja lagi, walaupun matanya sudah hilang, otaknya sudah berceceran, jantungnya sudah tidak pada tempatnya, paru-parunya sudah pecah, mereka tetap hidup merasakan penderitaan tersebut. Walaupun hanya tinggal kerangkanya saja lagi, mereka tetap dalam kondisi hidup. Hanya saja Allah balikkan kondisi semula lagi, lalu Allah siksa, hancurkan lagi. Ya, mungkin kita mengira selama ini mereka disiksa tiba-tiba kelam hitam, tak ada apa-apa. Lalu tiba-tiba mereka dihidupkan lagi. Tidak, mereka tetap hidup tanpa ada kematian. Walaupun jasadnya sudah kemana-mana, walaupun sisa kepalanya saja lagi, mereka tetap sadar dan merasakan sakit yang ada. Lalu Allah balikkan lagi. Tak heran mereka memohon kepada Allah agar dikeluarkan dari neraka. La haula wala quwwata illa billah. Allah Subhanahu wa taala, para ulama menafsirkan ayat tadi, wa hadza ikhbarun an halil ashqiya idza u'ti ahaduhum kitabahu fi 'arasati bishimali fahina idzin yandamu ghayatan nadam. Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat tadi, ini berita keadaan yang akan dialami oleh orang-orang durhaka, orang-orang celaka. Ketika salah seorang di antara mereka menerima kitabnya di tangan kirinya, maka pada hari itu mereka akan menyesal dengan penyesalan yang sangat dalam. Allahu Akbar. Dengan penyesalan yang sangat dalam sehingga menyiksa batinnya. Karena kelak mereka akan Allah siksa bukan hanya zahirnya saja, melainkan batinnya pun akan Allah siksa. Kemudian Allah pun menyebutkan di surah Al-Kahfi ayat 49, wa wudi'al kitab, lalu diletakkanlah kitab, fatarul mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaqulun, maka engkau akan melihat orang-orang yang suka berbuat kesalahan ketakutan dengan apa yang ada di dalamnya, di dalam catatan kitab tersebut. Lalu mereka berkata, ya wailatana, celaka diri kami, ma hadzal kitabi la yughadir saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ini kitab apa? Tidak meninggalkan yang kecil sampai yang besar kecuali tercatat dengan rapi di dalamnya. Wa wajadu ma'amilu hadiran wa la yadhlimu rabbuka ahadan. Dan Tuhanmu tidak akan menganiaya seorang jua pun. Allahu Akbar. Mereka sudah akan ketakutan. Lalu mereka pun lagi mengata-ngatai diri mereka sendiri. Yang kalimat ini ada dalam Al-Quran, surah Al-Haqqah 28-29. Ma aghna anni maliyah, hartaku tidak dapat memberi manfaat kepadaku lagi. Halaka anni sultaniyah, kekuasaanku sudah hilang dari diriku lagi. Allah menyindir kepada para manusia hari ini, bahkan kepada diri saya juga. Allah menyindir, ma aghna anni maliyah, hartaku tak dapat menyelamatku lagi, memberikan manfaat kepadaku lagi. Halaka anni sultaniyah, jabatanku tak dapat lagi, kekuasaanku tak dapat menolongku lagi. Lah hilang semuanya. Allah menyindir manusia-manusia yang pada hari ini
Allah menyindir manusia-manusia yang pada hari ini digelapkan mata hatinya dengan asik mencari harta. Allah menyindir manusia-manusia yang pada hari ini sibuk mengejar jabatan. Allah menyindir manusia-manusia yang pada hari ini memprioritaskan dunianya. Kelak, kalau tidak bertobat kepada Allah, bisa akan mengatakan sesuai apa yang dikatakan dalam Al-Quran. Allahu Akbar. Seolah-olah mereka mengatakan, lam yadfa'anni mali wala jahi adab Allah. Harta dan kedudukanku tidak dapat membelaku dari azab Allah. Bal khalasul amr ilayya wahdi fala mu'ina li wala mujira. Bahkan semuanya ditanggung oleh diriku sendiri. Tidak ada yang menolong dan tidak ada yang berani melindungiku. Seolah-olah mereka berkata, mana teman-temanku yang dahulu senantiasa ada untukku. Kami sibuk mencari jabatan sama-sama. Kami sibuk mencari harta sama-sama. Sekarang mereka nggak ada. Aku hanya menanggung kesalahan diriku sendiri. Allahu Akbar. Terakhir, absaruhum tahiratun syakhisatun yudimuna an-nadhara la yatrifuna lahzatan bi kasrati ma hum fihi min al-hawli wal fiqrati wal makhafati lima yahillu bihim. Pandangan mereka terbelalak tanpa berkedip sesaat pun karena kengerian, huru-hara yang menakutkan yang akan menimpa diri mereka. La haula wala quwwata illa billah. Karena itu dalam surah Al-Fatihah Maliki Yaumiddin ini terdapat makna yang sangat dalam di dalamnya. Allah ingin menyadarkan para hamba-hambanya kelak nanti akan ada hari yang mengerikan, yang akan dahsyat, penuh peristiwa yang tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga. Insya Allah hari ini kita bahas yang ngeri-ngerinya. Semoga itu mencabut hati kita, menaikkan keimanan kita, dan pekan depan kita akan membahas tentang keindahan surga di dalamnya. Insya Allah Ta'ala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanallah bihamdik. Apa yang saya sampaikan juga untuk diri saya pribadi juga, karena saya juga makhluk biasa yang tidak terlepas dari kekeliruan dan kesalahan. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.